pagi teman-teman. Hari ini kita akan mulai kebaktian tunas kita secara online. Kakak mau ajak kita untuk nyanyi lagu memuji Tuhan selalu. Selalu artinya di segala waktu, baik keadaan senang maupun keadaan yang susah, di segala tempat, baik di ruang ibadah maupun di rumah kita masing-masing. Yuk kita memuji Tuhan selalu sambil bangkit berdiri dan sambil bertepuk tangan. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, 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 mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan, memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur hari ini kami bisa beribadah secara online ya Allah. Ya Allah, kami percaya bahwa memuji Tuhan akan terus kami lakukan di segala waktu, di segala tempat yang bisa kami lakukan. Ya Allah, ajari kami untuk bisa terus memuji Tuhan di setiap apa yang kami hadapi. Terima kasih Allah, pimpin ibadah ini. Kami berdoa dan mengucapkan segala syukur kami. Amin. Teman-teman, kalau kita dengar berita, baik di TV ataupun dari orang-orang, pasti ada yang fakta dan juga ada yang hoax ataupun berita yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Contohnya corona, ada yang fakta, ada yang hoax, ada yang tidak sesuai. Nah, teman-teman, bagaimana dengan pengajaran Kristen? Pengajaran Kristen juga sama ternyata. Ada yang sesuai dengan firman Tuhan, tapi ada juga yang hoax atau kita sebutnya aliran yang sesat. Nah, teman-teman, kakak mau ajak kita untuk nyanyi lagu Lawanlah Godaan, biar lagu ini boleh mengingatkan kita bahwa pengajaran yang benar harus kita teguhkan dan pengajaran yang sesat harus kita lawan. Teman-teman, mari kita angkat pujian Lawanlah Godaan. Teman-teman, mari kita mempersiapkan hati kita membenarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini temanya adalah aliran yang sesat atau disebut juga bidat. Teman-teman, siapa yang berpegang kepada sabda Tuhan hidupnya bahagia. Teman-teman, mari kita
terus berpatokan kepada firman Tuhan untuk setiap pengajaran-pengajaran Kristen yang boleh kita dengarkan. Teman-teman, kita nyanyikan lagu Siapa Yang Berpegang. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat jumpa lagi dengan Kak Widi di sini. Gimana masa liburan sekolah kalian? Nah, sekarang kita waktunya untuk belajar firman Tuhan. Yang mana tema hari ini sudah ditentukan, yaitu bidat. Apakah itu bidat? Nah, sebelum Kak Widi dilanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa, kami mengucap syukur Tuhan kalau di hari Minggu ini kami boleh diberikan kesehatan, kekuatan, dan Tuhan saat ini kami sudah duduk dengan tenang, kami sudah menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberikan pengertian pada kami, memampukan kami juga untuk dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari lepas hari. Pimpin juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biar segala apa yang disampaikan itu boleh sesuai dan sudut kehendak Tuhan. Dan biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan tercurah atas kami dan juga bagi kami yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, bidat itu adalah kata yang sudah ada dari zaman dahulu, dan kata bidat itu muncul di dalam Alkitab, yaitu dalam kitab Titus 3 ayat 10. Di situ dikatakan, seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah kau jauhi. Jadi kita harus menjauhi orang yang bidat, ya. Apa sih itu pengertian bidat itu sendiri? Pengertian bidat itu adalah ajaran yang menyimpang atau menyalahi ajaran yang benar. Nah, dikatakan dalam 2 Petrus 1 ayat 22, waspadalah terhadap para nabi palsu dan guru palsu. Jadi di sini kita bisa membedakan mana guru yang benar, mana guru yang palsu. Di sini Rasul Petrus mengingatkan bahwa jemaat agar berhati-hati terhadap nabi-nabi dan guru-guru palsu yang menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Tuhan akan bersikap keras terhadap orang-orang itu. Dari perbuatan-perbuatan jahat mereka akan dibalas dengan hukuman. Nah, karakteristik bidat, apa sih itu? Ciri-ciri karakteristik bidat. Ya, yang pertama, mengemukakan kebenaran baru. Di sini dikatakan bahwa banyak pemimpin bidat mengklaim bahwa dirinya telah mendapatkan kebenaran yang istimewa atau wahyu baru dari Allah. Nah itu, jadi mereka memperkenalkan kebenaran-kebenaran baru menurut versi mereka. Sebenarnya itu di luar dari apa yang Tuhan ajarkan dan tidak sesuai dengan Alkitab. Dan yang kedua, mengemukakan penafsiran baru. Di sini mengklaim bahwa apa yang diajarkan bukan wahyu baru atau kebenaran baru, tapi mengakui bahwa mereka mempunyai metode baru dalam menafsirkan kebenaran yang terdapat dalam Alkitab. Jadi Alkitab itu ditafsirkan mereka dengan cara mereka sendiri, gitu. Jadi tidak sesuai lagi dengan firman Tuhan, karena dalam Alkitab itu adalah kita tahu bahwa Alkitab itu murni 100% dan tidak boleh ditambahi atau dikurangi. Dan yang ketiga, mengemukakan sumber otoritas non-alkitabiah. Ini adalah ciri ketiga dari bidat. Pada umumnya, pada bidat memiliki buku yang dikarang oleh pemimpin mereka.
Jadi mereka punya buku pegangan sendiri selain Alkitab gitu. Jadi mereka ada satu panduan tersendiri yang mereka buat sendiri. Dan yang keempat, mengemukakan Yesus yang lain. Nah ini pengajaran palsu tentang pribadi Yesus Kristus. Yesus Kristus yang dikemukakan mereka bukanlah Yesus Kristus yang tercatat di dalam Alkitab. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang telah menjadi manusia. Allah yang telah menyelamatkan hidup manusia dengan kematiannya di atas kayu salib. Yang tidak lama lagi nanti akan kita peringati sebagai hari Jumat Agung. Dan Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga yang kita sebut sebagai Paskah. Dan yang kelima, mengemukakan doktrin non-ortodoks. Keyakinan Kristus ortodoks berlandasan Alkitab adalah firman Allah. Tetapi pada umumnya keyakinan ini ditolak oleh para bidat. Jadi mereka menolak firman Allah yang tercantum di dalam Alkitab. Dan yang keenam, mengemukakan kepalsuan. Pengajaran atau doktrin yang ditemukan memang sepertinya benar, kelihatannya benar, tapi pada hakikatnya ada salah. Seperti di dalam Amsal 12 ayat yang ke-15. Tawi dibacakan, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Nah itulah, jadi anggap jalannya itu jalan yang lurus, tapi sebenarnya itu adalah menyesatkan kita, memberikan keliruan pada kita, sehingga kita menjadi orang yang tersesat. Dan yang ketujuh, mengkultuskan pimpinan bidat. Maksudnya mengkultuskan di sini yaitu mengagung-agungkan pemimpin bidat itu sama seperti Allah gitu. Nah ini satu hal yang tidak boleh gitu ya. Jadi kita tidak boleh mengkhususkan atau mengagung-agungkan seseorang itu melebihi dari Allah. Karena Allah itu adalah Allah yang patut dipuji, Allah yang patut disembah. Nah satu-satunya Allah yang kita permuliakan. Jadi di luar situ kita tidak boleh mempermuliakan atau mengagung-agungkan manusia seperti Allah. Jangan menyamakan. Karena di dalam perjanjian lama juga kan ditulis, jangan ada ilah lain di hadapanku yang kau sembah gitu ya. Sama, kita juga nggak boleh menyembah manusia melebihi Allah, karena hanya Allah yang boleh kita sembah. Nah, aliran apa yang saat ini ada sekarang ini? Yaitu Saksi Yehova. Itu didirikan oleh pendirinya Charles Taze Russell pada tahun 1852. Nah, ajarannya ini apa sih? Ciri khas ajaran dari Saksi Yehova. Pertama, Allah tidak Tritunggal, melainkan Yehova. Jadi mereka tidak mengenal Allah Tritunggal. Sedangkan di dalam ajaran kita mengenal Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi mereka tidak mengenal semuanya itu. Dan yang kedua, Yesus bukan anak Allah, bukan dari kekal, melainkan ciptaan Allah yang pertama. Jadi Tuhan Yesus itu dianggap sebagai ciptaan, bukan Allah sendiri. Sedangkan kita tahu bahwa Yesus itu adalah pribadi Allah, dia juga menjadi manusia. Terus negara alat permainan setan, juga gereja pun dipandang demikian. Sebagian besar Alkitab digunakan adalah perjanjian lama. Oleh karena itu hanya bagian-bagian tertentu saja perjanjian baru yang dibaca. Dan yang kedua, yaitu pengajaran yang sesat, yaitu Mormon, yaitu pendirinya adalah Joseph Smith di Amerika. Mormon dalam ajarannya, Joseph Smith mengatakan bahwa kebenaran baru dan mengajarkan Injil sejati yang sudah hilang. Sebab itu gereja Mormon mempunyai posisi sebagai nabi yang menerima wahyu ilahi dari Allah secara berkesinambungan dan memberitakan kebenaran baru kepada dunia. Terus yang kedua, Allah dianggap menyerupai manusia. Dia adalah orang yang pribadi. Bahwa kita tahu bahwa Allah bukan ciptaan dan Allah itu memang menjelma menjadi manusia, tapi Allah itu bukan manusia. Terus asas wahyu modern. Allah juga tetap dapat menyatakan wahyunya pada masa kini. Itu adalah pelajaran yang keliru. Manusia adalah ciptaan Allah dan sesungguhnya anak Allah dan individu yang penting rohnya diperanakan dari Allah.
Akibatnya semua orang adalah saudara Yesus dalam arti yang sebenarnya, bahwa kita sebenarnya bukan saudara Tuhan Yesus karena kita ini adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan Allah pada hari yang ke-6. Terus manusia dilahirkan tanpa dosa dan akan dihukum karena dosa-dosanya sendiri. Kita tahu bahwa kita adalah keturunan Adam dan Hawa. Jadi sejak awal kita adalah manusia keturunan dosa. Tidak ada sorga dan neraka, manusia bebas memilih jalannya sendiri. Itu adalah beberapa pengajaran dari Mormon yang keliru. Dan Christian Science di sini juga adalah suatu pengajaran yang salah yang didirikan oleh Mary Bakery Eddy di USA. Terus ajarannya itu adalah Allah saja kenyataan satu-satunya, penyakit, dosa, dan maut sebenarnya tidak ada. Nah, itu adalah suatu pengajaran yang keliru sekali. Yesus sekalipun, yang kedua, Yesus sekalipun mengemban keilahian dalam dirinya sebagai Mesias yang dijanjikan, tapi Yesus sendiri bukanlah Allah. Jadi di sini dikatakan bahwa Yesus itu bukan Allah. Yang ketiga, penyaliban dan kebangkitan Yesus bukan untuk menebus dosa manusia, melainkan bertujuan untuk membangkitkan kepercayaan dan kehidupan yang kekal. Itu adalah beberapa contoh pengajaran yang sesat, Saksi Yehova, Mormon, The Christian Science, dan hal-hal itu yang perlu adik-adik waspadai. Kita tahu adik-adik bahwa sekarang ini begitu banyak dan begitu canggih teknologi, dan kalian itu juga harus hati-hati dalam memilih mana yang benar, mana yang tidak benar. Karena biasanya kalau pengajaran-pengajaran yang salah itu biasanya mereka itu menarik kita dengan mulut manis, dengan janji-janji yang baik, dengan janji-janji yang luar biasa, yang mengiming-imingi segala sesuatu. Terus kita juga kadang-kadang tanpa sadar kita telah ditipu. Dan yang lebih ekstrim lagi adik-adik, bahwa kita seringkali ditarik dengan daya tarik seks. Dalam hal ini orang-orang tuh dijadikan anggota untuk bisa melakukan free sex. Nah, seperti itu yang dilakukan juga dengan kelompok Children of God. Jadi adik-adik juga harus hati-hati. Gimana mencegah semuanya itu? Nah, adik-adik kalau kalian tuh harus bisa memilih. Jadi sebenarnya kalian itu harus tahu dulu pengajaran yang benar itu apa. Pengajaran yang benar itu sesuai dengan Alkitab, firman Tuhan. Tidak ada yang tidak bisa mendandingi Alkitab kita. Kita tahu ini Alkitab adalah firman Allah yang hidup dan yang telah diciptakan berabad-abad seperti yang adik-adik sudah pelajari pada pelajaran yang lalu. Jadi adik-adik harus berpegang pada firman Tuhan. Jadi segala sesuatu yang adik-adik terima jangan ditelan mentah-mentah, tapi kembali kepada firman Allah. Baca Alkitab, bandingkan dengan Alkitab. Apakah itu sesuai atau tidak dengan firman Allah. Kedua, adik-adik juga harus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, ya, dengan rajin berdoa, menyediakan waktu untuk bersaat teduh, dan waktu untuk membaca firman Tuhan. Nah, itu adalah satu hal yang positif yang adik-adik harus terapkan dalam kehidupan pribadi kalian. Ya, nah kalau sekarang adik-adik sedang liburan, ya jangan banyak main game, tapi coba belajar Alkitab, baca-baca Alkitab sebagai pengisi waktu luang kalian setelah belajar pelajaran yang kalian lakukan. Dan yang ketiga apa? Tetap berdoa. Itu adalah kunci pokok kita. Jadi kalian harus tetap berdoa supaya kalian tidak dijerat oleh tipu daya pelajaran-pelajaran palsu yang menyesatkan. Demikian adik-adik, supaya adik-adik juga nanti kalau sudah naik ke remaja, kalian harus tetap menjaga hubungan baik dengan Tuhan, sering ikut persekutuan yang dibentuk oleh komisi remaja nanti, seperti KTB, ya. Nah, itu adalah satu hal yang positif yang adik-adik harus ikutin. Dan yang terutama adalah tetap adik mempunyai kehidupan doa secara pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau berdoa adik-adik. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang sudah diberitakan. Dan biarlah dalam firman ini
kami, anak-anak-Mu, boleh mengerti mana pengajaran yang benar, mana pengajaran yang sesat. Berikan kepada kami kepekaan supaya kami boleh tetap setia kepada Tuhan dan tetap menuruti firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari lepas hari. Terima kasih atas firman-Mu ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.